universitas itu kan disebut Magistrolum Scholarium, entitas akademik kaum terpelajar yang di dalamnya ada pergulatan intelektual dan pergulatan tentang kebenaran objektif di situ. Akademisi yang sesungguhnya dia menempatkan objektivitas proses bagaimana scientific attitude itu dimunculkan. Nah, logisnya kalau orang sudah memiliki scientific attitude dan dia punya kegigihan untuk mengukuhkan tentang objektivitas keilmuan, maka dia akan selalu gelisah ketika kebenaran objektif itu diobok-obok. Ketika ada sesuatu yang rusak secara saintifik, dia pasti akan respon. Jadi itu automatically sebetulnya akademisi yang betul-betul meyakini sebuah kebenaran ilmiah, ketika ada fakta empirik yang bertentangan dengan kebenaran ilmiah, dia pasti akan respon. Dan itu respon yang wajar, respon yang otomatis sebetulnya. Dan akademisi dijamin juga oleh undang-undang tentang perguruan tinggi yang disebut dengan academic freedom, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik. Dan di situ kita punya otoritas keilmuan untuk menyatakan sesuatu, untuk mengoreksi sesuatu berbasis ilmu pengetahuan. Jadi ada lapis perlindungan yang kuat yang sebenarnya melekat pada tubuh intelektual itu, tubuh akademisi itu. Dia dilindungi atau dijamin oleh Konstitusi nomor 45. Dia juga dilindungi oleh Undang-Undang tentang kebebasan berpendapat yang nomor 9 tahun 98 itu. Lalu dia juga dilindungi oleh Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 itu. Jadi lapis-lapis perlindungan itu sangat kuat untuk seorang akademisi to speak the truth. Dia mengungkapkan apa sesungguhnya kebenaran itu. Dan itu sebetulnya sesuatu yang menyehatkan negara. Jadi kalau akademisi cicing wae misalnya, sementara kezaliman, ketidakadilan, korupsi merajalela, ini rusak republik. Makanya negara itu mesti berterima kasih dengan akademisi yang respon terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Jadi ini gizi sebetulnya. Orang-orang terdahulu seperti Bung Karno, Bung Hatta, para pemikir-pemikir besar ya di masa lalu bangsa ini, itulah orang-orang yang open mind dengan kritik ya, dengan pikiran-pikiran yang berbeda begitu. Jadi menurut saya kita mengalami penurunan kualitas bernegara. Ya. Ada erosi intelektual di lapisan elit politik kita. Saya sedih juga melihat performa kekuasaan yang kok jadi kayak anti intelektual kan begitu. Jadi betapa pentingnya elit politik itu memahami bahwa betapa kekuasaan itu memang mesti dipandu oleh ilmu pengetahuan, loh. Bukan dipandu oleh kepentingan semata. Kalau kita lihat dalam sejarah kan juga sebagai bangsa yang dijajah, hanya di era kolonial itu kan hampir semua pendiri republik kan masuk penjara. Apa itu juga yang terjadi sekarang? Rekolonialisasi dalam hal pemikiran, sikapnya, mentalnya. Iya, saya kira itu poinnya. Jadi ada semacam rekolonialisasi dalam pemikiran elit politik bangsa ini.